namanya sidang etik memang harus dilakukan karena untuk supaya kedepannya tidak ada lagi perwakilan dari masyarakat yang disebut anggota dewan melakukan hal-hal yang sangat receh karena mereka posisinya itu sudah pejabat publik. Mas Uya itu humble, orang yang baik menurut saya lah. Dia itu sangat peduli bagi kayak apa itu PMI, dia suka menolong. Saya dihubungin sama timnya Mas Uya itu mau ngejenguk ibu saya yang di Malaysia. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kemarin 29 Oktober 2025 menggelar sidang perdana terhadap 5 anggota DPR nonaktif buntut gelombang demonstrasi 25 hingga 31 Agustus lalu yang berujung ricuh. Adapun 5 anggota DPR tersebut yakni Sahroni dan Nafa Urbah dari fraksi Nasdem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Adis Kadir dari fraksi Golkar. Nantinya kelima anggota DPR nonaktifkan itu akan disidang secara terpisah. Menanggapi sidang kode etik 5 anggota DPR RI nonaktif, aktivis Adam Denny berharap sidang dapat digelar secara terbuka agar publik tahu dan sidang benar-benar dilakukan secara transparan tanpa ada rekayasa. Meski begitu, tidak sedikit kalangan yang secara terang-terangan mendukung 5 anggota DPR nonaktif untuk tidak diperlakukan layaknya koruptor. Sontak saja dukungan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantas, apakah putusan sidang etik yang akan diterima 5 anggota DPR nonaktif sudah tepat atas kesalahan mereka yang menurut amarah rakyat? Yang namanya sidang etik memang harus dilakukan karena untuk supaya kedepannya tidak ada lagi perwakilan dari masyarakat yang disebut anggota dewan melakukan hal-hal yang sangat receh karena mereka posisinya itu sudah pejabat publik dan baiknya mereka itu lebih bijak lagi dalam memilih kata-kata ataupun lebih bijak lagi untuk melontarkan suatu statement yang memicu kemarahan masyarakat seperti kemarin. Dan dengan ada sidang kode etik ini, mudah-mudahan sidang kode etik ini dilakukan secara fair, dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa melihat bahwa inilah sanksi dari beberapa anggota dewan yang membuat amarah masyarakat memuncak sehingga terjadinya kerusuhan di mana-mana kemarin. Itu statement sih, itu statement pribadi masing-masing ya. Cuma kalau menurut saya, kalau misalnya yang berstatement itu mengungkapkan bahwa mereka bukan koruptor, apakah dia bisa membuktikan bahwa mereka semua yang dinonaktifkan ini bersih dan tidak ada kata koruptor? Kan belum tentu. Jadi kalau menurut saya sidang kode etik itu pantas dilakukan agar apa? Trust masyarakat yang sudah sangat-sangat di bawah rata-rata ini kepada anggota dewan bisa naik lagi. Dan semoga yang saya bilang tadi, gedung parlemen melakukan sidang kode etik secara fair dan tindakan tegas harus dilakukan. Kalau misalnya pecat, pecat sekalian. Jangan nonaktif. Nonaktif itu bukan pecat, berbeda. Aksi gelombang demonstrasi 25 hingga 31 Agustus kemarin memang tidak lepas dari ulah anggota dewan yang dianggap tak punya empati. Namun dari aksi demonstrasi itu pula, mereka anggota DPR turut menjadi korban penjarahan para oknum yang ikut menunggangi kemarahan publik. Dari ucapan tak pantas anggota DPR seperti Nafa Urbah, Uya Kuya, hingga Sahroni berujung kerusuhan massal disertai perusakan di berbagai daerah. Berkaca dari permasalahan tersebut yang membuat publik marah, apa kata pengamat politik mengenai tindakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap kelewat batas dan tak menunjukkan rasa simpatik pada publik, serta aksi represif aparat keamanan yang tak kalah brutalnya dalam menangani aksi massa pada akhir bulan Agustus lalu? Ya, pertama tentu saya sedih ya, sedih dari 2 hal. Pertama tentu kepada korban, saya sangat sedih. Jadi maksud saya adalah sedihnya itu kok kita begini-begini terus ya gitu. Seperti nggak ada kemajuannya, nggak ada kemajuan terhadap penghormatan hak asasi manusia, nggak ada kemajuan terhadap penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ya. Jadi selalu ditengani dengan pola-pola yang represif gitu. Nah, itu yang membuat saya sedih. Nah, jadi sedih karena ada korban, sedih juga karena kenyataannya kita nggak maju-maju juga ya dalam hal menangani protes-protes publik gitu.
anggota-anggota DPR itu pintar ya. Mereka tahu kondisi rakyat Indonesia sekarang. Hanya butuh empati. Dan kalau nggak usah ngomong ya diem aja, jujur aja. Kalau nggak usah ngomong ya nggak usah ngeluarin pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat marah. Gue juga paham kok banyak anggota DPR yang kerja. Gue juga paham. Nggak semua, oke. Tapi menurut gue permasalahan pemintahan sekarang, mau itu anggota dan aparat, menurut gue bisa jadi salah, terserah. Komunikasinya mana, skill komunikasinya? TPU Karet Bibak tuh 11 sekolah LSPR, London School of Public Relations. Kayaknya mereka semua sekolah di LSPR deh, untuk public relations deh, untuk communication deh. Gua aja di sini yang bukan aparat, kan tadi perhatiin nggak? Gua aja ngomong mikirin dulu kata-kata yang keluar tuh apa. Kalau ini kan saya sudah sebut tadi, orang mungkin sedikit lebih teduh lah dengan penjelasan, apalagi Sahroni sekarang sudah dipindah komisi gitu ya. Sekarang ada persoalan yang lebih besar dari soal tunjangan itu gitu loh, dan lebih fundamental, reformasi institusi polisi. Orang pindah ke situ sekarang gitu. Iya, jadi jangan lagi bicara soal DPR-nya, mungkin sudah landai itu gitu loh. Jadi kalau Anda lihat yang sekarang ini masih ada lah isu polisinya, DPR-nya, tapi isu utamanya itu adalah soal itu kan. Kalau Anda lihat teriakan copot Kapolri gitu. Kalau ada dengar teriakan-teriakan di apa itu gitu loh, Pak. Jadi bukan copot Sahroni, bukan gitu loh. Salah satu nama anggota DPR RI nonaktif yang ramai menjadi sorotan ialah Sahroni. Sejak namanya ramai menjadi perbincangan, Sahroni tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Berembus kabar politisi muda itu lari ke luar negeri saat rumahnya dijarah oleh oknum tak bertanggung jawab. Namun yang menarik di tengah ramainya pemberitaan mengenai dirinya, Sahroni muncul saat wisuda untuk gelar doktoralnya. Sontak saja kemunculan Sahroni ramai menjadi perbincangan dan perhatian luas di media sosial. Menanggapi kemunculan Sahroni di acara wisuda, apa kata Adam Beni yang sempat bersitedang dengan Sahroni? Benarkah Sahroni tidak menunjukkan sikap gentleman sebagai politisi? Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Sahroni, abang saya, atas wisudanya, atas gelar S3-nya, gelar doktor ilmu hukumnya. Saya sangat bangga dengan prestasi abang, cuma agar abang nama baiknya lebih bersih lagi seperti dulu dan mendapatkan respect yang lebih lagi. Ayo bang, say sorry di depan semua media nasional bahwa abang salah ketika waktu itu. Itu menurut saya menunjukkan wibawa abang yang sangat tinggi. Nah kalau menurut saya gini ya, ini saran saya buat Bapak Ahmad Sahroni ya. Saya akan lebih bijak lagi mungkin berbicara, karena memang menurut baiknya saya, yang lain kan sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka. Kita juga nggak tahu yang tadi Mbak pertanyakan ke saya itu video AI atau enggak, tapi baiknya awal amarah masyarakat itu ketika Bang Ahmad Sahroni ini melontarkan kata-kata yang tidak pantas di depan media. Nah, saran saya baiknya melakukan permintaan maaf secara terbuka, mengundang semua media nasional. Itu lebih sangat gentle, itu lebih sangat dihargai oleh masyarakat. Karena itulah laki-laki sejati dan itulah yang namanya pejabat publik dan merupakan perwakilan dari masyarakat. Itu saran saya, Bang. Karena jika Abang Ahmad Sahroni tidak melakukan tindakan seperti itu, respect masyarakat masih kurang dengan Abang. Merendahlah, Bang. Seperti saya ini udah dididik sama abang, dimasukin sekolah, akhirnya mendapatkan gelar M.NP, mantan napi ya kan. Tapi saya bisa lebih bijak lagi. Itulah bang, maksudnya mudah-mudahan nanti sidang kode etiknya juga dari pihak gedung parlemen benar-benar melakukan sanksi tegas ya. Kalau bisa semua yang berulah ini, walaupun sudah minta maaf, ya supaya kedepannya tidak ada lagi dan supaya tidak ada lagi anggota dewan yang berani membuat amarah masyarakat memuncak. Dari kelima anggota DPR RI yang dinonaktifkan, sepertinya nasib paling miris harus diterima Uya Kuya dan istrinya. Bagaimana tidak, uang jeripayah yang dikumpulkannya selama puluhan tahun dari panggung hiburan habis dalam sekejap saat rumahnya dijarah para oknum tidak bertanggung jawab dalam aksi demonstrasi bulan Agustus lalu. Nasib tak mengenakan harus dialami Uya Kuya. Belum lama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
presenter yang kerap berpenampilan mencolok itu sudah menjadi korban framing media sosial. Padahal bila ditengok ke belakang banyak yang sudah dilakukan Uya Kuya untuk menolong para korban tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan sayangnya perjuangannya sebagai penyambung lidah rakyat harus lenyeser lebih cepat. Lantas apa kata mereka yang pernah mendapat bantuan dari Uya Kuya saat negara bergerak begitu lambat? Mas Uya Kuya itu humble, orang yang baik menurut saya lah. Dia itu sangat peduli bagi kayak apa itu PMI. Dia suka menolong dengan musibah-musibah yang kemarin beliau dapatkan itu kayaknya kayak nggak adil. Kalau ada orang yang berpikir negatif atau gimana, yang saya tahu itu kan beliau itu yang sering membantu orang yang ikhlas, sampai ke luar negeri pun beliau turun tangan kayak gitu. Kan ada TKW yang kena musibah, dia diculik, ibaratnya diculik, ada musibah diculik orang lah ibaratnya kan gitu. Kita itu ada kenalan kawan dari pihak KBRI gitu loh. Habis itu mereka ada nomornya Mas Uya Kuya. Nah, itu dia menghubungi lah Mas Uya Kuya dalam istilah kemanusiaan. Karena si korban ini kalau dibilang mampu ya nggak mampu banget, dibilang kurang mampu ya gimana, intinya kurang mampu lah ya. Jadi kita sudah koordinasi sama beliau untuk memutuskan memanggil Mas Uya Kuya, minta pertolongan dalam istilah kayak gitu. Karena apa, kondisi si korban ini memang memprihatinkan. Dari segi matanya dicongkel, di belakang punggung ini kemarin itu mendapatkan 32 tusukan kalau nggak salah, kupingnya digunting, itulah. Jadi kita berpikir, kita minta tolong dari tim Mas Uya Kuya, Mas Uya Kuya sendiri, karena kita nggak mampu, takutnya nanti dari pihak rumah sakit kita nggak bisa bayar gitu. Kronologinya gitu. Nah pas di waktu itu Mas Uya Kuya juga merespon dengan baik, ya ikhlas membantu. Akhirnya ditelepon mungkin perkiraan jam 12 malam lah mungkin, paginya dia langsung terbang ke Malaysia. Kalau dari pihak penculik itu nggak tahu ya Mbak, aku memang nggak begitu tahu paham banget unsurnya gimana. Cuman yang aku tahu memang dia itu ada niat jahat, ya bukan unsur masalah uang. Itu mungkin masalah pribadi, entah dendam atau iri hati, aku nggak tahu. Jadi setelah diculik langsung dianiaya, dibuang aja di tepi jalan. Kayak Mas Uya sendiri melihat kondisi Mbak Diah ini, kan namanya Diah Ayu Kurniasari kan. Nah, itu ya simpatik, makanya beliau itu sampai rela menolong, melihat si korban pun kasihan gitu. Memang si korban ini wajib untuk ditolong. Semua orang mendoakan yang terbaik bagi si korban ini. Nah, kemarin ini setelah Mas Uya Kuya datang ke sini kan, kita para PRI kan berkumpul. Kita meminta tolong sama Mas Uya Kuya untuk mengurus biaya operasional dalam rumah sakit sampai pemulangannya. Akhirnya Mas Uya Kuya itu sangat menyanggupi itu semua. Makanya kita itu selalu mendoakan untuk Mas Uya Kuya selalu sehat. Yang saya lihat Mas Uya Kuya itu baik orangnya. Nah, baru saya dihubungin sama timnya Mas Uya itu mau ngejenguk ibu saya yang di Malaysia. Kemarin sih dikasih tahu ayah dibantu Mas Uya buat beli, kan ibu kan pakai pampers sekarang ya, dibantu buat beli pampers itu, sama nanti dibantu kepulangan buat pulang ke Indonesia. Cuman kan karena ibu duduknya kurang lama gitu kuatnya, jadi disuruh latihan dulu ya seminimal 2 jam. Nanti kalau udah kuat duduk selama 2 jam, dibantu urus surat kepulangannya. Ya alhamdulillah banget ya, dibantu gitu, bukan sama sembarang orang gitu, maksudnya terkenal nih gitu. Di sana juga tetangga-tetangga pada heboh gitu kan, iya artis gitu beneran Mas Uya gitu kan yang datang gitu. Maksudnya Masya Allah banget sih bisa dibantu gitu.
yang apa namanya bisa ngeringanin para para PMI maksudnya, yang di sana susah mau pulang terus dibantu. Dari saya yang minta tolong sampai responnya gitu ya cepet gitu, alhamdulillah gitu ya, sangat disayangkan gitu ya. Kenapa maksudnya orang baik gitu dijarah, dapat musibah kayak begitu gitu. Maksudnya kan kalau misal mau demo gitu ya bisa nggak perlu lah sampai ngejarah-jarah begitu. Maksudnya ya udah tujuan utamanya demo gitu, ya udah kayak kemarin kita di depan gedung DPR aja udah cukup gitu. Kalau misalnya sampai dinonaktifkan ya Mbak. Iya. Terus kira-kira ada nggak gitu yang kayak Mas Uya lagi gitu ngebantu PMI yang di luar itu gitu, kalau misalkan ada kesusahan atau ada keluh kesah gimana, ada masalah di luar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.